Tema firman Allah kali ini, siapa kita itu ditentukan dengan siapa kita bergaul. Mari pujikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Biarlah Engkau Yesus tetap menjadi kekasih jiwa kami, hingga di dalam pergaulan hidup ini kami selalu bergaul dengan Engkau, sehingga kehidupan Kristus boleh semakin nyata dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus kami harapkan, hingga benar-benar kami bisa mengerti bagaimana sesungguhnya kami harus hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap ada sukacita karena Yesus kekasih jiwa kita, hingga kita tetap semangat. Apa yang kita lakukan, tingkah laku menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter dalam hidup kita yang menentukan masa depan setiap kita. Dengan siapa kita bergaul maka akan membentuk karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut atau tukang rumpi, menceritakan orang lain, kita bisa ikut-ikutan. Makanya Amsal 20 ayat 19 mengatakan, jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut dan orang bebal atau tidak bisa dinasihati. Nah, ini ada contoh dalam hidup saya. Pernah ada bakul kok menceritakan orang lain. Lalu saya bilang, Mbak, besok enggak usah kesini, Mbak. Nah, nanti kan saya juga jadi bahan cerita di tempat lain. Ya, kalau kita suka ceritakan orang lain, suatu saat kurang bahan yang diceritakan, tinggal kita buka rahasia keluarga. Ya, jadi bahaya. Nah, untung Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, dengan orang bebal jadi malang. Ya, untung Musa pernah tinggal di tempat Firaun, jadi belajar tentang negara. Maka belajarlah, bergaulah dengan ahlinya untuk menyerap ilmunya. Kalau sukanya bergaul dengan orang bodoh, suka kelihatan pandai, maka tidak ada kemajuan. Kita lihat anak kecil yang hidup di tengah-tengah orang tuanya yang suka bertengkar, maka akan jadi suka berkelahi. Kalau di tengah keluarga yang harmonis dengan kehidupan saling memperhatikan, menolong, mengampuni, maka akan jadi anak yang sabar dan penuh kasih. Karena anak-anak meniru lingkungannya. Ada orang bilang, biar anak dekat dengan ibunya sejak dalam kandungan dan seterusnya, tetapi katanya sifatnya meniru bapaknya, karena dianggap bapaknya itu superhero. Ya, yang jelas anak niru sifat orang tuanya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kelakuan yang baik. Jadi sebaik apapun kita didik anak kita, jangan lupa perhatikan bagaimana pergaulan dengan teman-temannya. Beberapa tahun yang lalu tatkala mulai ada angkringan, mengapa anak muda senang sekali ke angkringan? Lalu suatu saat tatkala kami pulang dari Jogja sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Sabto, mampir dulu di angkringan Wates dekat lampu merah, minum jahe sambil saya pelajari ada apa. Oh, ternyata senangnya ngobrolnya, tapi nggak terasa dimakan jadi banyak. Dengan harga waktu itu andai ambil gorengan dan sate dan lain-lain bisa habis 7.000. Padahal kalau di warung makan sudah makan nasi telur. Kalau saya sih tanya dagangan dari mana, banyak titipan, supaya kalau tidak habis bisa kembali, buka jam berapa sampai jam berapa dan lain-lain. Apa positif hidup tergantung bagaimana cara kita mengelola hidup dan gunakan prinsip apa
dan yang baik bisa kita ajarkan pada anak kita. Paling tidak jujur, mandiri, tidak menyusahkan orang lain, itu ajaran ayah saya. Lihat cara kerja Pak Keli, ini rupa bejo, sampai gayanya kalau bawa mobil. Nah, di dalam Amsal 28 ayat 7, jangan bergaul dengan pelahap, tapi jangan jemu-jemu juga berbuat baik. Itu nasihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13-15. Dan sekalipun saudara kalau tidak baik, 1 Korintus 5 ayat 11 mengingatkan jangan bergaul dengan dia. Jadi mari jaga hidup kita sebagai anak Tuhan, anak terang, supaya tetap jadi berkat. Ingat, tingkah laku sulit dirubah, jadi jangan sampai jadi karakter. Nah, mari pujikan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita akan berdoa. Allah Roh Kudus, bila Engkau menyelidik setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh memiliki karakter daripada Kristus yang benar-benar berkata ya di atas ya, yang akan belajar supaya benar-benar kami memiliki komitmen yang kuat dengan Engkau, hingga kami tidak membiarkan hidup dalam pergaulan dengan sembarang orang, tapi biarlah Engkau tetap menjadi kekasih jiwa kami, karena sungguhnya hidup ini adalah kesempatan di mana kami harus menjadi berkat. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, tudung darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maju terus, tetap semangat sampai karakter Kristus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati.